Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, kalian hebat semua ya. Sehat semua, mudah-mudahan kalian juga tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Mia, Nanda, Razda. Ada 3 orang ya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang kalian yang tidak hadir hari ini mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Baik, untuk memulai hari ini mari kita siapkan dulu untuk berdoa. Silakan pimpin doa. Sebelum melanjutkan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berdoa. Selanjutnya sebelum memulai pelajaran, coba Ibu ingin tahu perasaan kalian hari ini. Di sini ada 4 pilihan nih. Siapa yang hari ini merasa senang dan bahagia? Saya. Alhamdulillah ya. Ada beberapa, hampir 80%. Ada yang sedih? Ada yang sedih. Ya. Ada yang pusing? Saya. Pusing dan sedih ya. Sekalian untuk menghilangkan rasa sedih yang masih ada di dalam diri kalian, mari kita coba untuk mengembalikan atau mengendalikan emosi kita ya. Kalian fokus, pejamkan mata sambil tarik nafas dan istighfar, tahan, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Bisa? Ya, oke. Kita coba ya 3 kali sambil mendengarkan. Pejamkan, tarik nafas, tahan. Astagfirullahaladzim. Keluarkan perlahan-lahan. Bayangkan apa yang kalian senangi hari ini. Tarik nafas lagi. Tahan. Kemudian keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi. Sambil bayangkan, kuatkan niat kalian untuk belajar hari ini. Tarik nafas, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Oke, ya, terima kasih. Buka kembali matanya. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran. Temanya hari ini adalah mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kimia hijau dan ini masih ada kaitannya. Baik, jadi Ibu tegaskan lagi tujuan pembelajaran hari ini, kita semua dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik ya. Sebelum melanjutkan, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Iya, mangga. Nia, silakan. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dengan perubahan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Luar biasa. Tepuk tangan. Jadi betul apa yang diungkapkan oleh Nia ya, itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada intinya perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Baik, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat bersama tayangan video berikut ini. Ya, akan Ibu tayangkan perubahan fisika dan perubahan kimia di kehidupan sehari-hari. Apa sih perubahan fisika itu? Yuk kita simak. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Perubahan kimia adalah perubahan materi
menghasilkan zat jenis baru. Misalnya, pada saat kita membakar kertas, setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh. Setelah kalian melihat tayangan tadi, mudah-mudahan sudah lebih jelas ya untuk mengidentifikasi apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan membagi 6 kelompok ya. Duduk per kelompoknya, nanti Ibu akan bagikan LKPD 1 untuk menganalisis karakter perubahan fisika dan kimia. Silakan nanti kalian diskusi ya, yang mana dari peristiwa yang ada ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Kemudian diskusikan ya, apa itu ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau sudah begitu, kalian habis ini duduk per kelompok. Terima kasih. Kalian sudah duduk per kelompok. Nah, masing-masing kelompok sudah ada LKPD-nya. Silahkan diskusikan ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah dipahami? Baik, terima kasih. Silahkan diskusi. Oh, yang es batu yang percaya menjadi air itu dia bisa berubah jadi es batu kan? Jadi fisika. Kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari hasil penelitian kelompok kami, jenis perubahan kimia yaitu kayu terbakar, susu menjadi asam, besi berkarat, susu diubah menjadi keju, dan yang termasuk jenis perubahan fisika yaitu es batu yang mencair menjadi air. 5 kelompok sudah memaparkan. Nah, terakhir adalah kelompok 5 ya, untuk memaparkan ciri-ciri perubahan kimia. Mangga, silakan. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama adalah terjadinya perubahan suhu, terjadi perubahan warna, dan munculnya endapan. Sekali tadi ya, teman-teman kalian sudah mengungkapkan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang kalian coba ya membuat satu rancangan ya, rancangan percobaan. Boleh rancangan ini kalian mengeksplor dari mana saja, nanti kalian coba sendiri. Dan rancangan percobaan perubahan kimia ini kalian nanti presentasikan biar teman-teman tahu akan percobaan yang dilakukan kalian ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih. Enggak? Siap ya. Setelah kalian tadi mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia, sekarang silahkan kalian berimajinasi untuk merancang percobaan yang berkaitan dengan perubahan kimia. Presentasikan rancangan kalian di depan dan teman-teman kelompok lain bisa menanggapi dan menanyakan terkait dengan percobaan yang akan dilakukan. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Baik. Siapa yang mau mengungkapkan rancangannya? Coba kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang percobaan kimia sederhana menulis kisah rahasia dengan tinta tak tulis. Bahan-bahannya adalah lemon, air, sendok, pisau, mangkuk, cotton bud, kertas putih, lilin atau lemon. Cara membuatnya adalah siapkan mangkuk, potong lemon menjadi setengah dan peras lemon ke dalam mangkuk. Yang kedua, tambahkan beberapa tetes air dan aduk kedua bahan tersebut menggunakan sendok. Yang ketiga, gunakan campuran tersebut sebagai tinta tak terlihat untuk menulis kisah rahasia.
Cara menulis pesan rahasia yaitu 1. Celupkan cotton bud ke dalam campuran air dan lemon. 2. Gunakan cotton bud tersebut untuk menulis di atas kertas putih. Yang ketiga, tunggu hingga tulisan itu kering sehingga tulisan menjadi tidak terlihat. Cara membaca pesan yaitu 1. Nyalakan 1 buah lilin dan taruh kertas di atas lilin. Awas jangan terlalu dekat, nanti bisa terbakar. Yang kedua, panas dari lilin akan menyebabkan tinta berubah warna sehingga tulisan menjadi tidak terlihat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, kami membuat percobaan gunung berapi. Bahan-bahannya soda kue, plastisin atau tanah liat, cuka, pewarna makanan warna merah, gelas, sendok. Cara membuat gunung berapi. 1. Buatlah plastisin atau tanah liat berbentuk seperti gunung dan berilah lubang di bagian tengah gunung yang akan digunakan sebagai wadah cairan lahar. 2. Siapkan gelas, masukkan soda kue, pewarna dan air ke dalam gelas. Kemudian aduk hingga semua bahan bercampur. 3. Masukkan campuran tersebut ke dalam lubang di bagian tengah gunung berapi. Cara membuat gunung berapi meletus. 1. Masukkan cuka ke dalam lubang gunung berapi yang berisi campuran soda kue, air, dan pewarna. 2. Gunung akan meletus mengeluarkan cairan yang tampak seperti lahar pada gunung berapi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percobaan yang kalian rancang minggu yang lalu. Nah ya, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan rancangannya. Nah, nanti ada kemungkinan rancangan yang kalian buat itu tidak sesuai, makanya dicoba lagi. Percobaannya boleh berkali-kali. Nanti setelah kalian dinyatakan berhasil, ya, lakukan pengamatan dan bahas kenapa bisa terjadi seperti itu. Di sini di dalam LKPD ada langkah-langkah STEM, ya. STEM itu singkatan dari sains, kemudian teknologi, engineering, dan matematis, ya. Kalian diskusikan bersama teman kalian hasil percobaannya berdasarkan langkah-langkah STEM tadi, ya. Kenapa bisa terjadi demikian, kemudian engineeringnya dengan percobaan itu berhasil atau tidak. Silahkan lakukan percobaan berikutnya itu di dalam teknologi rancangan-rancangan kalian. Kalau tidak berhasil bisa diungkapkan di situ. Bisa dipahami? Baik, silakan per kelompok melakukan percobaannya sesuai dengan rancangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jonathan Liu Dan juga Mulia. Nah, di sini kami akan mempraktekkan percobaan kimia sederhana yaitu uang yang tidak bisa terbakar. Untuk bahan-bahan di sini ada larutan air biasa dengan garam dan juga alkohol beberapa mili. Untuk objek percobaan ini ada duit ya, bisa juga kertas. Nanti kita bandingkan dengan kertas yang tidak dicampur oleh alkohol sama larutan garam dengan uang. Dan di sini juga ada api untuk
mempraktekannya. Di sini langsung aja. Saya mau bertanya, Jo. Kenapa uang tersebut tidak terbakar dan jenis perubahan kimia apa yang terjadi? Terima kasih. Ya, untuk menjawab pertanyaan Kevin dari kelompok 2, kenapa bisa uangnya tidak terbakar itu karena alkoholnya itu kayak gimana ya? Jadi campuran alkohol dan air garamnya itu langsung nyambar ke alkohol ya, bukan ke duitnya langsung. Jadi gak bakal terbakar langsung gitu. Jadi yang terbakar itu alkohol ya, bukan duitnya. Nah, untuk ininya apa tadi? Reaksi kimianya itu garam dan alkohol, yaitu CH3OH ditambah NaCl sama dengan itu CH3ONa ditambah 1Cl. Ya, kira-kira seperti itulah. Kalau ada salah mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda, akan menjelaskan tentang percobaan sederhana membuat gunung meletus. Jadi gunung meletus ini kita bahan dasarnya itu kertas. Nah, kertas ini dijadikan bubur kertas. Jadi bubur kertasnya itu kita robek-robek dulu, ada dirobek-robek, baru dikasih air hingga terbentuk. Setelah itu kita taruh gelas kimia di tengah, baru ditutupi dengan bubur kertasnya itu biar jadi gunung, dibentuk gunung kayak gini. Setelah itu baru baking sodanya kita masukin ke dalam gelasnya, terus masukin pewarna, itu baru cukanya. Nah, tadi kan kelompok sebelumnya itu kan ada yang gagal gitu kan, itu karena baking sodanya sama pewarnanya itu diaduk jadi gagal. Jadi nggak berbuih gitu, nggak menghasilkan buih. Itu karena baking sodanya kurang berfungsi, kurang efektif gitu. Nah iya gitu. Jadi biar baking sodanya bereaksi, maka jangan diaduk, langsung aja tuangin cuka biar langsung menghasilkan buih. Jadi kita sekarang mau langsung coba aja ya. Ini dia percobaannya. Ya. Terus baru air. Cuka. Ayo cuka. Nah, jadi deh. Kan ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bari dari kelompok 4. Izin bertanya, apa persamaan reaksi kimia tersebut dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Jadi senyawa kimia pada reaksi kimia ini adalah asam cuka yang bereaksi CH3COOH dan dengan baking soda NaHCO3 akan menghasilkan garam dan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini yang akan Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil percobaan kami, yaitu percobaan kimia sederhana tentang tinta tak terlihat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bari. Nama saya Budi Jabata.
Percobaan tinta tak terlihat. Alat-alatnya ada lilin, korek api, jeruk lemon yang sudah dikeras, dan ketempat dan kertas. Begini hasilnya. Apa aja? Apa aja? Oke, dari hasil percobaan kami, apakah ada yang ditanyakan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Reaksi kimia apa yang terjadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa terjadi hal tersebut? Karena perasan air lemon mengandung asam sitrat. Nah, asam sitrat ini ketika dibakar akan menjadi warna coklat, dan jika ditempelkan ke dalam kertas dibakar akan timbul seperti tulisan. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan percobaan kimia sederhana meniup balon dengan botol. Balon biasanya dikembangkan dengan cara ditiup menggunakan mulut. Tetapi ternyata ada cara yang lebih mudah untuk meniup balon, yaitu dengan menggunakan botol. Bagaimana caranya? Apakah botol merupakan botol ajaib yang berisi udang di dalamnya? Bukan itu semua. Udara dari botol dihasilkan dari gas hasil reaksi kimia antara soda kue dan cuka. Gas inilah yang nantinya akan masuk ke dalam balon dan membuat balon menjadi mengembang. Bahan-bahannya yaitu balon, botol, soda kue, dan cuka. Langkah-langkah percobaan: siapkan botol kosong dan isi botol dengan air hingga terisi setengah bagian botol. Masukkan soda kue ke dalam botol yang berisi air dan kocok hingga tercampur sempurna. Siapkan balon dan masukkan beberapa tetes cuka ke dalam balon. Pasang balon pada bagian mulut botol. Segakkan balon sehingga cuka dalam balon akan bercampur dengan cairan di dalam botol. Balon pun akan mengembang dengan sendirinya karena terisi oleh gas hasil reaksi antara soda kue dan cuka. Ada yang mau bertanya? Tidak. Itu kenapa balonnya bisa ngembang kayak gitu? Itu ada tekanan angin kan di dalam soda kuenya atau dalam botolnya, jadi balonnya tuh bisa ngembang. Kasih. Jadikan senyawa CH3 COH ditambah senyawa FH HCO3 menghasilkan CH3 COOH. CO2 ditambah H2O. Nah, kenapa balonnya bisa menguap gitu, bisa mengembang ya? Itu karena ada karbon dioksidannya itu mendorong oksigen biar mengembang gitu. Jadi karena kan di dalam botolnya kan ada oksigen. Terus kalau misalnya soda kue dicampur sama cuka menghasilkan karbon dioksida. Jadi ntar karbon dioksidannya tuh naik ke balon. Ngerti gak? Ngerti kan? Ngerti. Oke. Cukup Cinta penjelasannya. Langsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian.
hasil percobaan kalian ya. Bagaimana rasanya kalian melakukan percobaan tadi? Seru banget loh. Baik. Jadi dari percobaan sederhana yang kalian lakukan, kalian kira-kira bisa menyimpulkan nggak apa yang kalian reaksikan tadi, apakah termasuk perubahan kimia atau perubahan fisika? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Cinta, silahkan. Hasil hari ini adalah hasil perubahan kimia karena dari penelitian kami mendapatkan zat kimia yang baru. Terima kasih. Betul sekali apa yang diungkapkan oleh Cinta ya, bahwa reaksi-reaksi percobaan yang kalian lakukan tadi termasuk perubahan kimia. Ya, kelompok 1 tadi reaksi kimia yang terjadi bagaimana? Reaksi substitusi ya, antara alkohol dengan garam. Kelompok berikutnya apa kesimpulannya? Reaksi yang terjadi? Perubahan kimianya apa reaksinya? Asam cuka dengan baking soda menghasilkan garam dan gas karbon dioksida. Betul sekali ya. Baking soda dengan asam cuka akan menghasilkan garam dan karbon dioksida. Berikutnya, kelompok 5. Kesimpulannya apa yang terjadi reaksinya? Baking soda jadi karbon dioksida. Ya, gas karbon dioksidanya yang mampu menghasilkan gas yang bisa meniupkan balon ya. Dan kelompok 4, apa kesimpulannya? Ya. Apa yang direaksikan tadi? Asam sitrat dioksidasikan dengan oksigen dibakar jadi berwarna coklat. Ya, betul. Jadi dalam perubahan kimia tadi ya, ada beberapa ciri. Ada yang menghasilkan warna, ya, ada yang menghasilkan gas, ya, dan ada juga yang menghasilkan endapan. Itu adalah ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi. Baik, Ibu rasa percobaan yang kalian lakukan semuanya berhasil dan kalian juga senang ya melakukannya ya. Mudah-mudahan ya nanti ke depannya kita akan banyak melakukan beberapa percobaan. Baik, untuk mengakhirinya, Ibu siapkan assessment ya di Google Form. Nanti kalian silakan kerjakan. Ibu kasih waktu ya untuk membuka selama 10 menit. Terima kasih assessment yang sudah kalian kerjakan. Ibu lihat semuanya hampir mencapai KKM. Itu buktinya bahwa pembelajaran hari ini cukup berhasil. Dan untuk minggu depan ya kita akan lebih fokus pada bagaimana menyetarakan reaksi kimia. Kalau tadi hanya sampai perubahan kimia itu ini ya, minggu depan kita akan lebih mengamati bagaimana dalam reaksi kimia itu harus ada penyetaraan ya. Silakan buka kembali ya bukunya, pelajari, kemudian dicoba ya latihannya. Minggu depan kita banyak diskusi. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang luar biasa ya, semuanya melaksanakan pembelajaran ini dengan semangat. Mudah-mudahan semangatnya bisa terus untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, untuk mengakhiri, Ibu minta tolong ketua kelas untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam.